Shalom anak bapak sekalian. Repa bagi kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Anak bapak nanti akan bacakan ayat 1 sampai 7, namun saat ini bapak hanya akan bacakan ayat 1 saja. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Anak bapak sekalian, pembacaan firman Tuhan ini bercerita tentang seorang istri nabi yang sudah menjadi janda. Suaminya nabi sudah meninggal, dia menjadi janda. Suaminya seorang yang takut akan Tuhan, suaminya seorang nabi, namun malah mewariskan hutang. Dan penagih hutang datang untuk mengambil kedua anak mereka untuk dijadikan budak. Itu artinya hutang yang ditinggalkan oleh nabi tersebut bukanlah sedikit. Kenapa? Karena penagih hutang melihat kedua anak perempuan itu sebanding dengan hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. Ini sesuatu yang tidak baik, kondisi yang tidak baik, situasi yang sangat tidak menguntungkan. Orang percaya, nabi, takut Tuhan, namun malah dililit utang. Tapi coba lihat ketaatan yang dia perlihatkan sebagai seorang janda. Maka tema firman Tuhan bagi kita adalah belajar dari ketaatan seorang janda. Yang dapat kita lihat dari ketaatan janda yang pertama adalah janda ini takut akan Tuhan. Jelas seperti yang sudah kita dengar di pembacaan ayat pertama bahwa nabi itu adalah nabi yang takut akan Tuhan. Nabi itu adalah nabi yang baik. Dan sudah pasti istri nabi ini, janda nabi ini juga meneladani ketaatan daripada suaminya. Dia takut akan Tuhan. Terlihat dari cara dia pergi kepada siapa untuk menyelesaikan masalahnya. Berbeda dengan kita. Mungkin kita ketika punya masalah kita akan berpikir, siapa keluarga yang bisa menolongku? Siapa saudara yang bisa menolongku? Barangkali saudara dari suamiku mendiam, atau barangkali dari keluargaku sendiri, atau siapa yang pernah berbuat baik. Dia tidak memilih salah satu dari itu, tapi dia memilih datang kepada Tuhan dengan jalan datang kepada abdi Allah, yaitu Nabi Elisa. Ketika dia punya masalah, dia datang kepada Nabi Elisa, dia mengadukan persoalannya kepada Nabi Elisa. Kemudian dia meminta petunjuk kepada Nabi Elisa. Dia tidak pergi kepada yang lain. Dia tahu kepada siapa dia harus datang. Sikapnya ini memberitahukan bahwa dia orang yang memiliki hikmat. Kalau kita lihat kepada Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takutnya suaminya akan Tuhan juga menjadi bagian dari kehidupannya, takut akan Tuhan. Itu yang membawa mereka pada pengetahuan, pengenalan akan Allah. Sehingga ketika ada masalah, sekalipun ini sudah begitu berat, dia tahu kepada siapa harus datang, yaitu kepada Tuhan melalui hambanya Nabi Elisa. Dia taat. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari ketaatan seorang janda, yaitu bahwa janda ini taat kepada abdi Allah. Janda ini taat kepada hamba Tuhan. Itu terlihat dari ayat 2 sampai dengan ayat 6. Ketika dia sudah mengadukan persoalannya, ketika dia meminta petunjuk kepada abdi Allah yaitu Nabi Elisa, dan ketika Nabi Elisa menyampaikan apa yang
patut dan pantas untuk disampaikan, janda ini mau mendengar abdi Allah tersebut. Taunya janda ini bahwa abdi Allah tidak punya apa-apa. Taunya janda ini tidak mungkin ada uang, tidak ada mungkin harta yang bisa diberikan oleh abdi Allah ini. Tapi janda ini tahu bahwa abdi Allah ini adalah wakilnya Tuhan, dan ia tahu bahwa dia akan mendapatkan jawaban dari Tuhan melalui abdi Allah ini. Dia mau mendengar. Apakah hanya mendengar? Tidak. Ternyata dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh abdi Allah ini. Tepat seperti yang diperintahkan oleh abdi Allah ini. Bahwa abdi Allah ini berkata, apa yang ada padamu? Tidak ada lagi apa-apa padaku. Yang ada padaku tinggal sedikit minyak dalam buli-buli. Buli-buli itu adalah botol kecil. Barangkali mungkin kalau kita persamakan dengan botol yang ada di sekitar kita, barangkali dia sebesar obat batuk OBH yang kecil, atau mungkin lebih kecil lah. Itu yang ada padaku, kata janda ini. Kemudian Elisa berkata, oke, pulang ke rumahmu. Kemudian pinjam bejana-bejana dari tetanggamu. Bejana itu besar. Mungkin kapasitasnya bisa sampai beberapa ember. Pinjam. Kemudian ada pesan, jangan terlalu sedikit. Memberitahu kalau bisa banyak. Kemudian setelah engkau lakukan itu, masuklah ke rumahmu, tutup pintu rumahmu, tutup semua rapat-rapat. Kemudian tuangkanlah minyak dari buli-buli itu ke dalam bejana-bejana itu. Kemudian janda itu melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh abdi Allah ini. Dia meminjam bejana-bejana dari sekitar tetangganya, dan itu cukup banyak. Kemudian dia menuang sampai bejana terakhir. Kemudian ketika janda ini berkata kepada anaknya, geserkan, dekatkan satu bejana lagi kepadaku. Kemudian anaknya berkata, sudah habis, berhentilah minyak itu. Anak bapak sekalian, lihat ketaatan janda ini. Kepada siapa dia datang? Lihat bagaimana hasilnya. Janda ini taat mendengar apa yang dikatakan oleh abdi Allah. Janda ini mau melakukannya. Bapak berharap kita tidak hanya taat mendengar, tetapi taatlah juga melakukan. Jangan dibalik. Tidak taat mendengar, taat melakukan, hasilnya akan salah. Taat mendengar tapi tidak taat melakukan, hasilnya tidak akan ada. Yang benar adalah taatlah untuk mendengar. Maulah untuk mendengar abdi Allah. Maulah untuk mendengar hamba Tuhan. Maulah untuk mendengar firman Tuhan. Maulah untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Tapi mau juga lah melakukannya dengan taat. Yang ketiga, belajar dari ketaatan seorang janda, yaitu pada ayat yang ke-7, bahwa ketaatan janda ini membawa pada pengalaman yang indah. Apa pengalamannya? Pada ayat yang ke-7 diberitahu, setelah semua itu penuh, janda ini kembali menjumpai abdi Allah. Dia memberitahu bahwa sudah melakukan tepat seperti yang diperintahkan, dan betul bejana-bejana yang dipinjam sudah penuh. Apa yang dikatakan oleh abdi Allah ini? Oke, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari sisanya. Pengalaman apa yang indah yang didapat? Hutangnya terlunasi, hidupnya terpelihara, dan anaknya tidak jadi budak. Anak bapak sekalian, taat sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, itu tidak sia-sia. Itu tidak akan membawa kerugian. Barangkali untuk taat pada saat itu berat bagi kita. Kita butuh pengorbanan. Kalau dalam kondisi damai, tenang, semua lengkap, kebutuhan tercukupi, kita bisa taat. Enggak, itu semua orang bisa. Tetapi ketika ada masalah, ketika saat genting, ketika kita sedang terancam, ketika kita sedang dalam penderitaan, dalam pergumulan yang berat,
kita bisa taat, itu baru namanya anak Tuhan. Dan pasti akan membawa pada pengalaman yang indah. Anak Bapak sekalian, taatlah sebagai anak. Taatlah sebagai siswi. Taatlah sebagai warga gereja. Taatlah sebagai warga negara Republik Indonesia. Terlebih, taatlah sebagai anak-anak Tuhan. Pasti pengalaman yang indah akan kita nikmati, akan menjadi hidup kita. Amin.